Halo sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, hadir kembali dalam channel saya Indah Permatasari. Sahabat Indah, kalau beberapa hari yang lalu kita selalu membahas tentang harga untuk aglonema mulai dari romosan, lokalan, dan untuk rumpunan. Dan kali ini ada yang spesial, yaitu kita akan mengulik tentang bagaimana cara membonggol dan juga pembudidayaan serta motivasi untuk menanam aglonema. Nah, daripada penasaran, sama-sama yuk kita saksikan videonya. Namun sebelumnya saya selalu memohon dukungan untuk sahabat Indah dengan mendukung channel saya dengan cara like, comment, share, and subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, apa kabarnya? Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, dan yang pastinya banyak rezekinya. Amin. Masih di tempatnya Bang Udin, dan sekarang akan saya kulik tentang dapurnya Bang Udin. Di balik kesuksesan Bang Udin ini di sini pastinya Bang ya. Sebenarnya kandang rahasia ini. Kandang rahasia, dan saya mendapatkan kesempatan emas untuk melihat aglonema yang dibonggol. Ternyata banyak banget ya Bang ya. Dan dari satu bonggolan itu ternyata bisa tumbuh lebih dari 1, 2, 3 rumpun ya Bang ya? Itu tergantung bonggolnya besar atau enggaknya gitu. Oke, nanti pengen aku bahas Bang. Banyak banget yang mesti dipertanyakan, dari cara pembudidayaannya, terus berapa usia aglonema sebaiknya tumbuh mulai dari daun. Betul. Terus banyak sekali akan kita tanyakan. Tapi sebelumnya kita mau lihat yang mana dulu di Bang? Mana aja boleh, dari koleksi atau yang biasa-biasa dulu boleh. Pengen sih koleksian. Kalau yang biasa-biasa mungkin semua orang udah bisa ya Bang ya. Siap. Oke, kalau koleksian itu kan pastinya ada resiko ya Bang. Nanti juga saya ada Rizani yang saya potong, nyoba ruas-ruas, itu baru mencoba. Biasanya cuma saya potong, cuma angkat induk ya. Angkat induk. Iya, tapi saya kemarin nyoba eksperimen yang satu ruas. Oke. Udah berhasil tumbuh belum Bang? Belum, kemarin sih nyoba udah berhasil 2 atau 3. Saya mencoba lagi. Oke, yuk kita bahas, lihat mana di Bang. Ini mulai dari golden hot pun ada ya Bang ya? Ada golden hot, ada post white juga ada. Post white boleh diangkat nggak sih Bang? Abang aja deh angkat. Oh iya boleh. Boleh ya? Silahkan. Oke, kalau ini ada post white. Ini post white. White. Ini umur sekitar saya dari motong dari dulu udah 2-3 bulan. 2-3 bulan. Iya, sekitar 2 atau 3 bulan. Itu lebih dari 3 tunas berarti artinya Bang? Iya, 3 tunas. Kemarin kan ada ini saya yang pakai media full kokopit ya. Media full kokopit. Iya, full kokopit. Aman nggak sih Bang kalau misalkan untuk medianya sendiri hanya full kokopit? Aman sebenarnya. Aman ya. Yang penting jangan telat siram ya. Oh, nggak boleh. Banyak yang aglo-aglo tanpa akar, saya pakai full kokopit. Itu buat merangsang percepatan tumbuhnya akar ya. Oh, informasi nih sahabat Indah, ternyata aglonema bonggol itu kalau kita gunakan media kokopit bisa menjaga kelembapan tanahnya sehingga aglonemanya cepat untuk bertunas ya Bang ya. Bertunas sama berakar ya. Berakar. Misalnya buat ngejar akar. Oke. Nah, terus Bang, untuk perawatan aglonema yang bonggolan seperti ini, pastinya ada trik tersendiri Bang ya, trik khusus ya. Ada. Apa tuh Bang? Biasanya kalau pemupukan sih saya seminggu sekali. Kalau khusus bonggolan, saya makainya cuma growmor sama antonik. Growmor sama antonik? Iya, belum berani. Kalau fungisida sih biasanya sebulan sekali. Sebulan pakai sekali. Kuraktor. Tapi kalau belum tumbuh daun itu apa boleh disiram dengan antratok atau memang nunggu sampai 1 hingga 2 daun saja? Ya mungkin itu karakter tani kan berbeda-beda ya. Tapi yang saya lakukan biasanya saya cuma semprot pakai vitamin pakai growmor sama antonik doang. Yang nggak lebih pakai antrakol, nggak lain-lain nggak. Jadi cuma 2 obat yang saya pakai sama kurakron sebulan sekali. Iya. Nah terus kalau tadi Bang Udin bilang growmor sama atonik itu digunakan, apa digunakan secara bersamaan atau memang secara terpisah-pisah? Terpisah-pisah. Terpisah-pisah. Itu karena growmor kan fungsinya buat membentuk daun ya. Benar. Kalau antonik kan
perangsang akar. Jadi mungkin ada jeda waktu kali Bang ya? Iya, jadi 1 minggu, jedanya 1 minggu. Wah, sahabat Indah, ketika menggunakan growmore dan atonik itu tidak bisa dilakukan secara bersamaan, tapi memang harus dijeda dulu ya Bang. Dengan jaraknya minimal itu 1 minggu. Jadi 1 minggu hari ini adalah growmore, dengan 1 minggu besoknya itu atonik. Perbandingannya Bang? Perbandingannya biasanya saya pakai yang 2 liter itu antoniknya cukup dengan setengah tutup. Setengah tutup ya atas sih Bang. Nah, yang kalau perbandingan untuk 2 liter, kalau saya pakai tangki yang gede 17 liter itu, saya biasanya pakai 2 tutup atau 3 tutup. Gitu, kalau porsi besar ya Bang, Betul, ya. besar. Karena kan banyak juga yang orang hobi hanya di rumah Ya, saja. di rumah saja, itu pakainya yang literan aja. Literan. Tinggal menyesuaikan. Oke. Nah, ini saya jelaskan lagi, ini asli bonggolan saya ya, saya yang potong sendiri. Ya. Jadi ada aglonema berkarakter cepet tumbuhnya, ada yang lama, ya namanya rezeki ya, kadang daun juga kan tidak bisa diprediksi. Targetnya sebulan tumbuh 1 daun, enggak. Ini kurang lebih 3 bulan aja udah 1, 2, 3, 4 mau 5. Nah itu saking suburnya kali Bang. Ya mungkin saking suburnya cepat juga ya. Soalnya perbandingan banyak yang udah 4 bulan masih 1 tahun 2 tahun ada juga. Ada juga. Ya, Jadi, memang beda karakter jenis, beda pertumbuhan. dan beda yang rawat pun beda dari Ya, segi pertumbuhan tanaman mungkin beda juga bisa ya jadi. Bang ya. Nah kalau media tanam selain kalau kokopit aja, media tanam yang sudah sering digunakan untuk aglonema biasanya apa sih Bang? Yang media yang biasa saya pakai dan saya terapkan di bonggolan atau yang jenis-jenis kolektif, biasanya sekam mentahnya itu saya fermentasi. Fermentasi itu kurang lebihnya 1-2 bulan baru saya pakai. Dan untuk peracikannya ini saya bocorkan ya, emang nggak bocorkan, memang saya transparan orangnya ya. Jadi sekam mentahnya yang saya fermentasi, kemudian saya campur kokopit, sekam bakar sama pakis dan kaliandra. Kaliandra. Ya, dan campurin pasir mawar. Jadi 5 media. Jadi ada sekam mentah, sekam bakar, ada kokopit, pakis, pasir mawar. Andam termasuk? Ya, andam kan itu berarti biasanya saya kalau nggak andam ya pakis ya. Oh, kalau nggak andam pakis. Jadi bisa dimix sesuai dengan ketersediaan barang. Tantangan susah itu andam. Banyak loh sahabat Indah bonggolan yang koleksian khususnya ya Bang ya. Di sebelah sini ini apa nih Bang jenisnya nih? Itu lupa soalnya kadang saya ganti media. Itu ada Astri, ada Denpasarmon. Kalau kayak gini dijual nggak sih Bang? Belum ya. Soalnya apa? Bukan nggak boleh dijual, tapi karena tingkat kerawanan itu masih ibaratnya 50%, jadi bisa mati. Resiko ya, karena kadang belum saya berani jual itu, karena masih 2 atau 3 daun itu saya belum berani jual. Ya kalau maksa ya nggak apa-apa. Kalau maksa nggak apa-apa, tapi sekali lagi pastinya ada resiko yang. Iya, soalnya di perjalanan namanya disungkup, ibaratnya di dalam paralon apa ya. Betul. Kadang kena panas atau penguapan itu keringat itu bisa membusukkan daun-daun, soalnya masih daun muda. Betul. Oh, jadi kalau yang pengen beli bonggolan mungkin langsung ke sini aja kali ya Bang ya. Boleh langsung ke sini atau Japri ya. Japri, ada Denpasarmon, ada Astri, terus ada Wulandari. Nah, sahabat Indah ini ada yang spesial banget. Di sini ada aglonema Wulandari tapi yang putih. Ya. Dan ini dengar-dengar masih limited banget ya. Ya, peredarannya belum banyak sih, setahu saya baru saya doang yang pegang. Baru Mas Udi, saya lupa. Nah ini aglonema Wulandari putih dan aglonema ini rare item banget. Betul. Ada bocoran harga. Kemarin saya pegang 2 ya, 2 pot. Emang saya pegang. Kemarin ada yang tani
Jadi kemarin saya lepas satu. Ya, di angka 25 juta. Di angka 25 juta. Ya, itu masih satu mau saya perbanyak dulu. Jadi silakan dilihat terlebih dahulu. Jadi belum ada untuk penjualan ya Bang ya? Betul. Nah terus sahabat Indah boleh dilihat semua. Yuk kita ke sebelah sini, kita lihat koleksiannya. Banyak banget, tumbuh lebih dari 3-4 rumpun. Betul. 3-4. Nah, Bang Udin, aku pengen tahu dong, kalau kayak gini nih Bang, ini kan bisa saya lihat ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7 rumpun. Padahal satu bonggolan. Ini bonggolan besar atau kecil? Jadi bonggolnya rimpang. Jadi di depan kan ada yang rumpun-rumpun ya. Misalnya tadi kita jelasin kemarin ya. Nah, itu kan rumpun-rumpun. Jadi saya potongin. Jadi di situ kan misalnya cabang 3. Nah, saya potong itu nggak sampai ketak lah ibaratnya ya. Saya sisain seruas. Jadi ini keluarnya buat keluar jarum-jarum ini. Oh gitu. Iya, makanya keluarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu dari 3 ruas lah ibaratnya. 3 rimpang. 3 bonggolan ya Bang ya. Berarti bukan yang satu ruas tapi langsung banyak lagi, nggak bisa ya. Ya, soalnya kalau induknya cuma 1, biasanya paling banyak munculnya 3 atau 4. 3 atau 4. Ya. Ini juga potongan baru kurang lebihnya 1 bulan, tapi karena kemarin saya motongnya udah nongol jarum, jadi cepet. Itu indukannya juga masih di sini. Nah ini indukan apa nih Bang? Ya, indukan Angela. Ini Angela. Bonggolannya ya. Kalau indukan gini dijual nggak Bang? Sebenarnya belum, ini proses penyehatan dulu ya. Nah, mungkin banyak yang nanya, oh medianya berbeda. Itu saya memang eksperimen ya. Jadi saya pakai full kokopit, perangsangannya lebih cepat mana perakarannya gitu. Soalnya kemarin saya bawain akar sedikit. Nah, ini diproses berapa lama Bang? Ini kurang lebihnya 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Iya. Nah, kalau sudah 1 bulan lebih, artinya sudah bisa menyimpulkan kan Bang ya? Kalau aglonema yang dengan menggunakan kokopit, dengan menggunakan sekam bakar atau campuran yang sudah kita sebutkan tadi, lebih cepat di bagian yang mana? Nah, itu belum saya bongkar ya, belum saya buka. Boleh saya cek. Boleh cek sekarang. Okay. Jadi biar tahu juga ya Bang ya? Karena kurang lebihnya. Nah, ini yang pakai media fermentasi saya ya, akarnya udah langsung pada keluar. Kemarin saya bawain akar sedikit sih, 2 atau 3 akar, ini udah muncul banyak ya. Itu dalam 1 bulan? 1 bulan. Nah, kita lihat perkembangannya yang di kokopit. Apakah jauh lebih banyak atau memang lebih sedikit dibandingkan yang fermentasian? Ini juga saya belum ngecek ya. Wow, ternyata kayak lebih banyak ini ya Bang ya? Kayaknya hampir banyak yang full kokopit ya, tapi ini dasarnya biar lalu koros saya kasih media ya. Oh gitu, oke. Ya. Nah berarti kita bisa simpulkan bahwa sebetulnya menggunakan kokopit lebih memudahkan merangsang bagian akar ya Bang ya, ketimbang dengan media tanam yang sudah difermentasi. Oke, ternyata banyak banget loh yang bisa kita gali hari ini dari Bang Udin. Dengan informasi yang nggak pelit banget, alhamdulillah saya dapat seller seperti ini. Jadi selain aglonemanya memang bagus-bagus banget. Mungkin kita lihat beberapa hari yang lalu untuk aglonema romosan, koleksian, hingga rumpunan tuh jarang saya lihat daunnya itu lonyok. Dan banyak juga ada rinjani yang saya petel ya. Oh gitu, itu dijual nggak sih Bang? Belum ya? Iya. Sahabat Indah, kalau ada yang pengen cari rinjani, banyak banget yang ada daun. Boleh diangkat nggak sih Bang? Nah, boleh. Boleh ya? Tapi itu yang tanpa akar ya. Tanpa akar ya? Itu nah, seperti ini. Anakan kayak gini berapa Bang? Itu belum saya jual sih sebenarnya. Belum dijual ya? Tapi kalau mau japri-japri, coba deh. Kalau bisa dirayu dari Bang Udin ya. Iya. Bang, selain obat growmor dan atonik, apa yang digunakan? Kasih sementara saya pakai cuma 2 itu ya. 2 itu aja. Nah itu apa tuh Bang? Nah ini biar eksperimen ya. Itu di open ya? Iya.
Ini Rinjani juga. Itu Rinjani juga. Ya, Oh Bang, ada azan, kita hentikan sesaat ya. Nah, Bang Udin, tadi sampai kita pengen buka tutup ini ya Bang ya. Kotak ajaib ini. Kotak ajaib. Ini proses oven betul? Iya, oven. Tapi kan di sini kan tempatnya minim ya, jadi saya kadang jarang yang disungkup. Kalau yang di kandang Malang, itu saya bikin sungkupan emang panjang. Kayak seperti keranda gitu ya? Itu sungkupan panjang. Kalau saya habis potong masuk sungkupan sini. Oke. Nah ini buat memang saya eksperimen juga ya. Jadi ini termasuk eksperimen? Eksperimen, iya. Tapi nggak kaleng-kaleng loh, eksperimennya itu langsung ke Rinjani. Boleh kita lihat ya. Boleh, yuk kita lihat. Nah ini adalah aglonema yang berhasil dicacah, yaitu jenisnya aglonema Rinjani ya Bang ya? Rinjani saya pakein Cocovit full ya. Cocovit full. Dan ini kayaknya masih seger. Usia berapa sih Bang dari masa cacah? Ini kurang lebihnya 2 mingguan lah. 2 minggu? Iya. Tapi daunnya nggak ada layu sama sekali ya? Tanpa akar. Tanpa akar? Iya, jadi saya nyiramnya cuma sekali doang pas awal potong. Saya siram langsung masukin ke ini apa? Tupperware ya. Tupperware. Itu proses sungkup. Proses sungkup. Nah, kalau proses sungkup seperti ini, apakah ada media yang dibolongin atau memang semuanya tertutup? Enggak, tertutup rapat. Tertutup rapat. Ya. Ada istilahnya waktu buka nggak Bang? Enggak, ya. Saya mau coba sebulan itu saya nggak akan buka. Oh gitu. Ya. Jadi sebulan nggak akan dibuka-buka ya Bang ya? Ya. Dan ini karena buat informasi aja ya. Informasi, barangkali yang mau pingin coba juga nggak apa-apa. Dari yang murah-murah dulu ya, jangan Rinjani. Kalau ini mah udah kelas senior lah. Takutnya itu mau nyoba-nyoba ke Ditajamani atau Stardust dulu. Jadi kalau busuk atau mati itu nggak sakit ya atau nggak sayang. Gitu. Nah, Bang, banyak juga aglonema yang mungkin dari para penghobi sampai ke seller, konsumen, banyak yang bonggol, namun mengalami busuk pada bagian bonggolnya. Nah, apa sih tips dan saran buat para penghobi yang baru mengenal aglonema? Nah, itu sekedar tip ya, sebenarnya sih rahasia saya ya, tapi berbagi ilmu ya. Nah, biasanya kalau mau potong, biasanya kan bongkar total ya. Nah, kalau itu tingkat kematiannya itu hampir 75% atau 50% lah. Nah, itu saya udah coba berapa kali. Kalau saya motong itu medianya nggak saya bongkar apa-apa. Jadi cukup saya congkel di sini, jadi angkat induk. Nah, si media sama akar bonggol bawah itu nggak stres. Jadi kemungkinan besar itu akan langsung tumbuh tunas ya. Dalam sebulan atau 2 bulan itu langsung muncul tunas. Nah, kalau dibongkar baru tanam lagi, itu proses adaptasi si akar itu kurang lebihnya sebulan baru adaptasi. Nah, muncul tunasnya itu kalau si akar nggak busuk atau lonyot ya. Nah, jadi tingkat resiko lebih besar itu kalau dibongkar. Iya, ini tingkat maksudnya minimalis kematian itu dicongkel aja. Untuk kalau mau motong dicongkel aja, jadi media ini nggak rubah. Oke. Nah, sahabat Indah, ini informasi yang berharga banget kalau menurut saya. Jadi untuk aglonema yang pengen dibonggol sebaiknya tidak perlu dibongkar terlebih dahulu. Betul. Jadi biarkan aglonema pada media tanamnya itu sesuai dengan media lama ya. Dikorek aja setengah, baru kira-kira atas bawain akar banyak, tinggal dicongkel pakai pisau. Ya, media bawah itu tetap di pot, jadi nggak robah, nggak stres. Jadi langsung proses pembuahan atau pemunculan tunas. Oke. Nah, terus kalau untuk bonggolan yang baru ditanam atau memang mungkin masa tunggu untuk usia daun itu muncul, itu apa boleh dipindah-pindahkan atau memang hanya di satu tempat saja, Bang? Enggak, sebenarnya sih saya juga pindah-pindah ya. Pindah terus, nggak masalah sebenarnya. Tapi lebih baiknya tuh ditempatkan ya di tempat itu aja, jadi si bonggol itu nggak stres lagi. Nggak mudah stres ya.
Ini contohnya yang saya nggak bongkar ya pas saya proses pemotongan. Ini adalah Aglonema Esmeralda, ini rare juga ya. Diburu ini rumpuhnya 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 batang. Nah, ini proses pemotongan saya kasih tanggal ini di Selasa 29 bulan 6 ya. Berarti sekarang hampir kurang lebih 2 minggu ya. 2 bulan ya. 2 bulan ya. Kurang lebihnya 2 bulan itu udah mau 2 daunan. 2 atau 3 bulan. Dan ini, semuanya rata. Keluar ya, daunnya lumayan banyak ya Bang ya. Lumayan banyak. Nah, terus lagi saya pengen tahu Bang, untuk cuaca yang harus diberikan pada aglonema yang terutama khususnya bungulan. Ya. Ini cuaca ya. Nah, kalau kita bisa mengulik ke atas, di atas ini semuanya paranet ya Bang ya? Paranet, tapi saya pakai plastik UV. Ada UV-nya ya? Sebenarnya sih kalau pohon sehat lebih tahan ibaratnya tahan banting kuat ya. Itu nggak usah dikasih UV. Jadi mau hujanan kepanasan tinggal kita menyesuaikan di media. Di waktu musim panas kita kasih media yang agak padat lah. Nah, kalau kita berganti musim di musim hujan, kita ganti lagi media yang poros. Ya, biar hujan pun medianya tetap poros, jadi nggak mengendap di media ya. Oh gitu. Jadi sebetulnya ya bagusnya dikasih tanpa UV, tapi ada sesuatu yang harus dilakukan ketika nggak pakai UV dengan mengganti media. Betul. Pada saat musim-musim tertentu. Betul. Ya Bang ya. Kalau pakai UV kan ya insya Allah sih nggak harus gonta-ganti media karena hujan panas pun terjangkau sama plastik UV. Plastik UV ya. Dan boleh nggak sih Bang kalau ditaruh di tempat yang teduh? Sebenarnya boleh, tapi untuk kalau ditaruh di tempat teduh kan kadang warna tidak muncul ya. Jadi misalnya jadi awalnya dasarnya warna merah, jadi kalau tempat teduh itu keluar jadi hijau warnanya. Jadi sebaiknya ya kena matahari tapi jangan langsung. Jangan langsung. Nah, banyak banget informasi hari ini. Ya Allah, terima kasih banyak. Tapi Bang, sebelumnya pengen tanya-tanya nih, untuk jenis apa saja sih yang ada di tempat Bang Udin ini? Untuk istilahnya tabungan di sini Bang ya. Ya, boleh kita muter-muter ya Bang ya? Boleh. Kita muter-muter dikenalin Bang dari mana dulu yang terutama koleksian. Koleksian sih di sini Esmeralda ya pastinya Bang ya? Iya. Esmeralda, terus ini ada Postlight. Terus apa ini Bang? Itu Ariana. Nah, ada Harley Quinn, ada Red Nancy, ada Mutiara, yang di dalam sini ada Rinjani. Siap jualnya umur berapa sih Bang? Ya, nanti kalau udah tumbuh coba. Ya. Bener. Nah, terus di sebelah sini apa nih Bang? Ada Hot Lady. Banyak kan sih Stardust Orange yang saya. Oh iya, ada Stardust Orange-nya banyak banget. Terus sampai Golden Hope pun ditanikan di sini. Ada Angela juga. Ada Angela. Terus selain itu LOD juga ada. Terus apa lagi nih Bang? Ada Legacy, Red Nancy juga ada. Ada Legacy, ada Red Nancy. Dan aduh, kayaknya mesti banyak belajar sama Bang Udin nih untuk cara merawat aglonema. Terus banyak belajar tentang cara membonggol, terutama ya Bang ya? Boleh, saya juga sama-sama lagi belajar ya. Lagi belajar. Nah ini jenisnya apa nih Bang? Ini Moonlight. Moonlight. Masih kondisi karantina ya, karena kemarin baru turun dari Thailand. Begitu kadang ada plus minusnya. Oh ini imporan ya Bang ya? Iya. Nah, Bang Udin, ada nggak sih yang diobrolin kalau di sini? Sebenarnya sih belum ya. Belum ya. Yang rumusan-rumusan juga nggak ada. Siapa tahu ada yang berminat harga di bawah Rp100.000. Ya mungkin kalau di bawah harga Rp100.000 ya pastinya nggak koleksian ya. Iya benar. Karena untuk sahabat Indah, mohon untuk diingat, namanya bonggolan, apapun jenisnya itu, kalau harganya sudah nggak masuk akal,
sebaiknya jangan deh ya Bang ya. Gitulah. Kan 50.000 atau 20.000 atau mungkin kan lebih baik untuk dibesarkan sehingga aglonemanya itu harganya pun lebih tinggi ketika sudah mengeluarkan daunan. Jadi jangan tergiur dengan harga murah. Benar ya, ini pesan juga buat sahabat kita. Karena kan banyak banget seller-seller yang kadang nggak tahu ide atau jenis ya. Kadang apa golden hope, unggulan, tahu-taunya gedenya jadi legasi black ya. Legasi black. Banyak banget yang tipu-tipu dengan itu. Ya sebaiknya kalau mau cari-cari bonggolan yang ibaratnya koleksian, ya pahami dulu seller-sellernya ya, jangan asal beli. Soalnya bahaya. Soalnya katanya bonggolan Goliath, terus yang nyampe nanti gedenya Monlet atau Dona Carmen. Banyak banget permasalahannya. Kalau dikirim online mungkin masih mending Bang. Cuma kalau dikirimnya Dona Carmen atau mungkin Big Roy kayaknya agak ngemes ya. Nah, Bang, selain aglonema koleksian juga banyak aglonema yang romosan-romosan ditanikan juga ya. Ya, jadi kadang namanya ibu-ibu kadang suka ya banyak permintaan bukan dari ibu-ibu atau itu. Kadang ada yang baru belajar memain aglonema, permintaan bonggolan itu banyak banget sebenarnya. Banyak banget. Boleh dong kita kulik sedikit aja. Boleh. Harga-harganya Bang, kira-kira ada yang mau dijual nggak sih? Siapa tahu ada yang berminat ya Bang ya. Nah, ya, peminat sih sebenarnya banyak banget, tapi kadang ya gitu. Mendingan lebih baik ditanikan dulu. Bukan apa, kadang dalam perjalanan kita masih banyak resiko, tingkat kerisikoan itu tinggi kalau masih daun muda gini. Kalau kayak gini Bang, contohnya bed cream. Ya, kalau mau ada yang mau, kalau untuk 3 daun kita kasih berapa ya, bingung. Berapa Bang? Ntar mau berubah semua lagi. Kalau saya sebutkan babian berarti nggak bisa dipatok pasti dapat. Limited karena stoknya tersendiri. Ya, karena stoknya dikit banget sih. Yang romosan. Jadi ntar malah berebut. Jadi nggak disebutkan ini? Ya, nggak usah. Daripada berebut nanti enak ya. Oke. Karena romosannya minim sih, yang banyak itu koleksian ini. Koleksian. Tapi kalau saya boleh ngerayu sama Bang Udin, sedikit aja untuk harga yang romosan dengan bonggolan seperti ini. Yap. Kisaran saja. Nah, kisaran harga paling kalau itu untuk tit krem di 3 daunnya paling 50.000 rupiah ya. Seperti ini 3 daun 50.000 rupiah. Kalau Stardust yang baru 1 daun tadi ini bawa daun pancing ya. Ini subur banget. Ini di harga 40.000 rupiah ya. Berarti nggak sampai harga yang lumayan tinggi ya Bang ya? Artinya ya. Yang koleksian. Kalau koleksian kisaran saja Bang, berapa Bang? Belum dijual. Ya, ini ada Tada Soren, ini umur 2 bulan. Umur 2 bulan? Iya, 2 bulan. Ini tanian saya. Ada Arini, ada Asri juga. Banyak ya Bang, ternyata ya Bang ya. Nah ini udah berhasil membudidayakan seperti ini sampai ke sekarang. Ini nursery besar dengan aglonema yang menurut saya itu high class ya Bang ya. Yang paling lebih koleksi dan rare itu taruh di kandang Pemalang ya. Masih buat proses tani. Ya banyak sih kadang permintaannya di kandang sana, tapi memang belum saya keluarin. Masih proses budidaya. Nah, kalau saya boleh tahu, berapa lama sih Bang untuk merintis seperti ini? Pokoknya saya merintis dari dulu ikut-ikut online ya, online abang saya Mas Susro. Dia diajari secara online lah apa, karena saya suruh belajar mandiri. Dulu awal saya kerja, tapi ya nyampe sekarang kurang lebihnya 6-7 tahun lah saya main di aglonema. Merintis dari awal banget sampai ke sekarang punya aglonema yang nursery-nya besar, koleksian mewah itu 7 tahunan. Ya kurang lebihnya 7 tahun, tapi awalnya dulu 3 tahun kita ngikut online, jadi masih jadi broker lah kemana-mana gitu.
berarti semua tetap berproses ya Bang ya. Proses, ya. Apa pekerjaannya itu kalau ditelatenin semua menghasilkan sesuatu yang bisa dibanggakan. Alhamdulillah. Aglonema itu pastinya ada masa-masa yang namanya happening ya Bang ya, atau masa boomingnya. Ya. Nah, apakah ketika sudah booming aglonema itu bisa ditinggalkan atau aglonema itu masih tetap bertahan walaupun keadaannya itu tidak se-happening sekarang? Ya setahu saya ya sedikit misalnya sok tahu atau gimana ya ini saya menjelaskan. Sebenarnya kalau dibilang booming sebenarnya harga mahal itu dari dulu awal buka itu memang sudah mahal banget. Kalau sekarang kan mahal sebenarnya nggak terlalu mahal. Tahun 2002 sampai 2004 itu kan masih mahal-mahalnya sebenarnya. Tiara 1 daun masih 1 juta. Kalau 5-6 daun kan bisa 2 atau sampai 4 juta ya. Nah, sekarang kan tiara widuri kan sebenarnya murah. Murah ya? Iya, malah murah kan sekarang. Nah ya pesennya kalau apa namanya booming atau enggaknya sih kalau untuk jenis aglo ya pasaran standar sih, standar. Jadi pesen buat ibu atau bapak-bapak kolektor ya, yang penting apapun jenisnya tetap kita rawat ya, suatu saat tetap ada harganya. Iya, jadi jangan berkecil hati buat para pedagang atau para seller ya, yang baru mulai merintis di dunia aglo. Ah ini harga mahal kita itu, giliran murah kita tinggalin ya. Jangan, tetap suatu saat itu ada pasarnya. Ya. Yang penting dirawat aja dengan baik. Dan apalagi kalau seperti Bang Udin tadi selama 7 tahun ini membudidayakan yang tadinya mungkin dari hanya 1 pot menjadi banyak seperti sekarang ya Bang ya. Salah satunya adalah ketelatenan. Banyak sama saya juga ada yang asli budidaya saya sendiri, saya juga banyak ambil dari importir, ada yang juga dari petani langsung ya, petani lokal langsung juga saya ada. Jadi nggak melulu kita jualan asli tanian sendiri itu belum. Oke. Nah, pasti banyak yang pengen tahu modal awal merintis usaha seperti ini berapa sih Bang? Nah, ya sedikit bocoran ya, bukan bocoran ini. Dulu saya pertama saya akan terjun di dunia aglo sendiri itu. Dulu saya modal benar-benar modal itu kurang lebihnya 25 juta. 25 juta. Ya, dan alhamdulillah berjalannya waktu sampai sekarang ya. Alhamdulillah berkah dari Allah ya. Rezeki nggak ada yang tahu dan alhamdulillah ya jadi sekarang posisi sekarang ini. Oke. Nah, 2 cabang dari Pemalang, alhamdulillah sudah bisa buat budidaya juga. Nah, kalau mungkin sebetulnya tidak etis kalau kita sebutkan, cuman pasti banyak juga yang pengen tahu berapa sih omset. Kisaran aja, jangan disebutkan untuk nominal pastinya, tapi kisaran saja. Untuk 1 bulan itu misalkan penjualan itu berapa sih Bang? Ya. Kalau omset per-putaran atau hasil bersih atau gimana ya? Mungkin hasil bersihnya aja deh. Ya. Sebenarnya malu ya, bukannya itu takutnya lagi tidak sombong, tapi buat penyemangat para reseller atau itu aja ya, sekedar penyemangat. Jadi ya bertahap sih, dulu ibaratnya pendapatan saya ini gimana. Ya, alhamdulillah sekarang omset perputaran sebulan itu buat modal berobat itu kurang lebihnya di 500 atau 1M itu perputarannya lah, ibaratnya buat belanja atau segala macam gitu. Kalau penghasilan ya sedikit lah. Ya alhamdulillah nggak itulah pada tahu lah. Bersyukur ya Bang. Oke, banyak banget informasi yang saya gali hari ini, mulai dari cara pembudidayaannya, terus berapa sih yang dibutuhkan untuk memulai usaha seperti apa, dan masa waktu yang sampai ke tahap seperti ini tuh yang agak sedikit mungkin orang sedikit ragu karena waktu yang agak sedikit lama ya Bang ya. Benar. Sebenarnya sih
nggak usah modal ya, tinggal tekad dan keyakinan. Kalau yang saya teliti, ibaratnya saya jalankan, yang penting kita yakin, mau bersungguh-sungguh, kerja keras, insya Allah dapat hasil lah. Tapi kalau modal tidak bisa menerapkan atau tidak bisa ibaratnya buat jadi patokan, jadi patokan, ya percuma, modal itu akan hangus habis. Jadi menyesuaikan dengan kemampuannya. Benar. Oke sahabat Indah, mungkin kayak waktunya nggak cukup kalau kita harus ulik semuanya. Gimana kalau suatu saat nanti akan saya ulik kembali bagaimana cara Mas Udin untuk membuka usaha ini seperti sekarang ini, dan siapa tahu kita akan lihat untuk aglonema yang nantinya sudah mulai bertumbuh daunnya, kita bisa lihat ke dapurnya Bang Udin lagi. Semoga saja ini menginspirasi dan semoga saja ini memotivasi para sahabat Indah untuk selalu mencintai lingkungan, tanaman, dan khususnya aglonema. Jangan dengarkan kalau aglonema itu harganya murah atau seperti apa. Tetap cintai saja, rawat aglonema itu dengan baik. Semoga saja bisa menjadi hobi dan juga usaha ya Mas ya. Terima kasih banyak Bang Udin. Sama-sama Mbak. Ya buat sahabat Indah juga ya, mohon maaf kalau kata-kata saya mungkin menggurui atau gimana ya. Mohon maaf banget karena ini sekedar mengulas pengalaman ya Mbak. Mengulas pengalaman. Insya Allah kita hanya berbagi ya Mas ya. Betul. Dan semoga bermanfaat buat banyak orang. Amin, amin. Oke, mohon maaf bila ada salah kata, tindakan, ucapan, dan perlakuan dari kami berdua. Semoga saja sahabat Indah semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, dan yang pastinya banyak rezekinya. Dan siapa saja yang mencari aglonema yang kita lihat sekarang bisa menghubungi deskripsi box. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Thank you.